Selamat siang Mi, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Desmond Sinaga dengan MPM 210-205. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar siswa adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang dalam proses pembelajaran yang tidak dapat belajar semestinya. Salah satu kesulitan belajar yang dialami peserta didik dalam pembelajaran yaitu kurangnya minat dalam belajar. Berkurangnya minat belajar seseorang pelajar disebabkan karena berbagai faktor. Namun ada 3 faktor yang paling mempengaruhi hal ini, yaitu pertama, kurangnya perhatian dari orang tua siswa. Padahal orang tua siswa memiliki peran penting bagi kesuksesan pendidikan anaknya. Hal ini bisa terjadi karena seorang tua siswa yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya atau mungkin karena adanya konflik internal di keluarga tersebut. Karena tidak harmonisnya dari keluarga akan membuat anak enggan untuk belajar dan tidak senang melakukan hal-hal yang dianggapnya bisa memberikan ketenangan. Faktor yang kedua yaitu perkembangan pergaulan. Memiliki teman bergaul sangat penting bagi perkembangan seseorang. Jika seorang pelajar bergaul dengan orang yang tidak seumuran atau lebih tua darinya, kemungkinan besar dia akan terpengaruh dengan sikap dan kelakuan teman pergaulannya ini. Faktor ketiga atau faktor yang terakhir yaitu adnet. Ini merupakan faktor yang paling dominan karena saat ini hampir semua pelajar sudah memiliki smartphone dan membuat pelajar tersebut menjadi malas belajar melalui aplikasi smartphone-nya. Hal ini yang tidak ia ketahui akan mudah untuk diakses dan diketahui hanya dalam suatu ketentuan. Tidak perlu bersusah payah mencari buku dan membacanya. Peran guru dalam meningkatkan minat siswa adalah dalam pembelajaran. Seseorang akan berhasil dalam belajar jika pada dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar. Begitu pentingnya minat belajar ini, maka guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat merangsang minat siswa. Oleh sebab itu, guru perlu merancang sebuah pembelajaran dapat meningkatkan pembelajaran dengan kehidupannya sehari-hari siswa sehingga pelajaran menjadi bermakna dan terasa manfaatnya oleh siswa. Semua ini dilakukan demi munculnya minat siswa terhadap pembelajaran yang akan dipelajarinya, dengan harapan mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Peserta didik dapat menemukan solusi yang digunakan untuk meningkatkan minat belajarnya di mana saja. Salah satunya sekolah, yang mana sekolah ini dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dalam belajar. Selanjutnya, peserta didik mengalami penurunan minat dalam pembelajaran dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi peserta didik tersebut. Di antaranya itu yang pertama, menjadi korban bully di sekolah. Kedua, mendapatkan kelas dan guru yang buruk. Ketiga, materi yang terlalu sulit. Keempat, mengalami gangguan belajar mau itu dari luar ataupun dari dalam diri. Kelima, terganggu oleh banyaknya game yang menarik perhatian peserta didik. Keenam, ada rasa ketakutan pada saat belajar. Selanjutnya yang ketujuh, penghargaan yang diberikan tidak menarik perhatian peserta didik. Ada beberapa cara untuk mengatasi kurangnya minat belajar peserta didik. Di antaranya itu 1. Menggunakan metode hibur. Dalam pelajaran bahasa Indonesia ada pembelajaran yang dikenal dengan metode hibur, di mana metode ini dapat membantu meningkatkan rasa suka, senang, dan minat yang lebih pada suatu pembahasan. Yang kedua, menggunakan aplikasi kreatif. Hal ini sangat penting diketahui sebelum menerapkan metode kreatif yang menyenangkan. Sekolah dapat berbagi aplikasi teknologi yang kreatif dan menarik agar peserta didik dapat meningkatkan minatnya.
minatnya dalam belajar. Ketiga, membuat rencana pembelajaran yang melibatkan siswa. Maksudnya libatkan rencana pembelajaran dengan keinginan dan kondisi siswa sehingga lebih bisa diterima dan dijalankan dengan kondisi yang menyenangkan. Baiklah, sekian dari saya penjelasan saya tentang kesulitan belajar siswa. Jika ada kesalahan kata ataupun salah sebut, saya mohon maaf selaku pembaca dan penerang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.